Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat-sahabat nostalgia, bapak, ibu, om, tante yang lagi menyimak dialog ini dimanapun berada ya. Ini dia dialog kita hari ini. Kita datang dengan membawa satu topik penting ya. Kaki hitam dan ungu, tanda apa pada lansia? Wah, ya coba dilihat ya, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante. Apakah kaki Anda ada yang berwarna hitam atau ada yang berwarna ungu? Nah, ini ada apa? Kok bisa kakinya warna hitam atau warna ungu? Kalau Bung Pande saya lihat kakinya nih putih. Habis kena cat. Oke. Pernah lihat, Bung? Kenapa, Bung? Kaki orang tua hitam atau ungu, Bung? Pernah nemu nggak, Bung Pande? Belum ya. Jarang Yang ya? paling kalau dia kepentok baru kelihatan ya, mungkin biru atau ada ungunya juga. Tapi kalau secara keseluruhan misalnya kaki dengan warna ungu itu belum. Nah, coba nanti kita tanya sama dokter Endang ini apa maksudnya kaki hitam dan ungu dan ini tanda apa pada lansia ya? Gimana dok penjelasannya? Kok ada yang kaki hitam atau ungu nih agak jarang ini? Iya, kelihatan ini. yang pertama adalah kalau misalnya kita melihat ada keungu-unguan, biasanya kasus yang paling sering adalah dia vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah, jadi sehingga dia terjepit pembuluh darahnya dan dia akan muncul keungu-unguan. Dari bagian mana dok? Betis Biasanya atau di telapak kaki, telapak kaki. dan Oke. sekitar kaki. Biasanya agak keunguan seperti itu karena pasti itu ada hubungannya dengan pembuluh darah dan ada hubungannya dengan jantung. Jadi karena di sana kan banyak pembuluh-pembuluh darah vena yang berada di sekitar permukaan daripada kaki dan telapak kaki, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di sana, apa dia vasokonstriksi atau vasodilatasi, biasanya ada gangguan yang paling utama adalah di jantungnya gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu dia merasakan sampai kebas, kemudian sampai nyeri yang amat sangat, kita perlu solusi untuk membawa ibu kita atau ayah kita dibawa ke dokter. Ada apa ini? Takutnya sangat membahayakan. Kalau kedinginan juga biasanya bisa seperti biru juga, ungu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan benar-benar untuk orang-orang tua karena dia rentan sekali. Nah, dari ungu itu kan dia biasanya misalnya vasodilatasi dia melebar. Kalau dia melebar, dia biasanya yang tadi Pak Pandi bilang kepentok atau segala macam bisa menjadi biru. Nah, itu bedanya ungu dengan biru. Kalau biru biasanya setelah pecah, terbentur, pecah, dia akan menjadi biru. Biasanya posisi yang seperti kita kejedot, kayak aku nih kejedot nih biru gitu kan. Nah, itu udah pecahnya pembuluh darah. Nah, itu juga kita cari sebabnya, kita tanya apakah dia terbentur atau dia jatuh atau bagaimana, itu perlu. Untuk orang-orang tua tidak boleh disepelekan antara kaki ungu dan kaki biru. Nah, jadi ini kalau ini kaki ya, kaki kita nih yang kan ini kan lapak ini berarti yang Atasnya dan atasnya bawahnya, atasnya sama dan bawah, iya, telapak betul, kaki dan iya. punggung kaki ya, Iya, yang berwarna banyak. biru. Iya, karena Ini, itu kan buat landasan, jadi Iya. bisa pecah, bisa ada bendungan di sana, kita bisa tahu ada apa nih di sini. Ini ungunya itu apakah ungu berdasarkan apa namanya nadi ataupun Vena. Ini apa dia ungunya itu jadi kayak ungu rata atau seperti Ya, apa? sebetulnya nggak ungu rata karena di situ emang ada vena. Oke. Vena-venanya berarti makin melebar bisa atau makin kecil bisa. Jadi kelihatannya kok warnanya keunguan. Isinya Oke. berarti makin banyak pembuluh darah yang berada di sana. Ada apa nih? Kok pembuluh darahnya sampai nongol, sampai banyak misalnya seperti itu. Nah, kita perlu tahu nih ada gangguan nggak, ada hipertensi nggak, ada gangguan jantung nggak, itu perlu kita periksakan. Kalau ada keluhan-keluhan yang nyeri daerah sana, kemudian nggak nyaman buat jalan, kemudian kesemutan, itu perlu juga. Nah, cuman yang saya agak bingung ya Bung Made dokter ya, kalau itu hubungannya dengan jantung, jantung kan di dada nih, gitu. Kok kakinya yang biru gitu ya dok? Ya, biasanya kan paling gampang pecah, paling gampang yang aliran yang terakhir yang paling bawah kan adalah kaki. Sehingga kalau misalnya dia udah lebar, makin ditekan kan dia makin lebar, makin kelihatan, sehingga kelihatannya makin kelihatan biru-birunya gitu loh, makin jelas biru-birunya yang tadi enggak keinjek sehingga makin jelas. Oh iya nih ada apa nih, kok banyak banget ya venanya yang nongol nih, ada apa nih, kita perlu waspada.
di situ kalau misalnya memang ada peningkatan daripada pembuluh darah vena yang nongol di situ. Coba lihat dulu Bung Bung Mandi, kakinya Malu, gimana Bung? Malu ya? Nanti lah dia Hitam, karena nggak ada ya. kakinya hitam semua. Nah, coba kita juga tanya ya buat opa oma sahabat nostalgia, om tante coba dicek ya, apakah kakinya tadi ya sudah menunjukkan terjadi apa? Perubahan warna dok ya? Iya, Jadi ada agak kebiru-biruan. ke ungu. Ungu, Kalau ya, biru ungu, kan ungu. benturan Ya, biasanya. oh jadi ini bedanya ya, kalau warnanya biru dia berarti kepentok. Iya, kepentok Kalau dia biasanya jatuh. ungu ya tadi yang dimaksud sama dokter tadi ya, Pembuluh pembelaran, darahnya melebar. banyak di sana. Ada apa ini? Coba dicek ya Bapak Ibu apa nanti komen ya bagaimana kondisi kakinya ya. Sering nyeri dada enggak? Jadi kita tanya juga suka sesek enggak? Perlu itu ditanyakan. Karena ada hubungannya ke sana. Nah itu ya, jadi ada kemungkinan besar kalau tadi kata dokter ada gangguan di seputar jantung. Ya, gitu ya dok ya. betul. Oke, gimana Bu Made? Anda kayaknya sudah mulai siap-siap nih gulung celana nih buat ngecek kaki nih kayaknya saya lihat. Nanti aja diperiksa Nanti, sama nanti dokter diperiksa aja. ya. Oh langsung diperiksa. Iya, jadi tadi saya pikir terus terang ungunya ini ungu apa gitu ya. Tapi ternyata ungunya adalah tadi di pelebaran di pembuluh darahnya. Ya, kalau yang yang sering kita sebut kan ada tuh yang pembuluh darah yang kecil-kecil itu suka suka jadi agak ungu, memang ungu gitu. Apakah memang ini ungu yang perlu diwaspadai atau seperti apa sebarannya, Dok? Oh ya, biasanya kita bisa tahu kalau misalnya pembuluh darah kayak saya nih ada nih, tapi normal dia maksudnya normal jumlahnya. Biasanya untuk yang ungunya bertambah kita bisa tahu. Kalau kita suka perhatiin kaki orang tua kita bisa tahu kok pembuluh darahnya makin banyak ya. Biasanya nggak sebanyak ini nih. Pembuluh darah maksudnya urat-uratnya. Iya yang biru-biru kelihatan, tuh. merah, Yang biru-biru kelihatan biru-biru kayak gini nih. Ini kan ungu yang kan. hijau. Nah, ungu kan. Nah, ini kok makin biasanya cuma 2 garis kenapa ini jadi banyak banget? Berarti ada sesuatu nih yang terjadi. Terus kemudian lebar-lebar. Terus dia ada keluhan nyeri kakinya, kebas dan yang lainnya. Terus ada hubungannya dengan dada juga nyeri. Terus kita coba lihat tensinya ada naik atau enggak. Itu ada hubungannya ke sana. Diiringin bengkak nggak dok? Ini Bisa saja, bisa terjadi bengkak. Benar-benar saya pernah lihat ada kaki orang tua tuh agak bengkak dan memang agak biru dan kering biasanya. Ada lagi yang jadi kalau kena saya itu agak mengkilap jadi karena kering tadi dan kalau dia bengkak tuh jadi kayak ngebulet gitu ya. Jadi kayak antara gundukan. Tadi ya karena tadi mungkin ada aliran darah yang tidak lancar ya. Nah, jadi penting ya perlu diperiksakan ya. Jadi ini arahnya kata dokter tadi ini arahnya bisa ke jantung. Jadi ini kalau bawa ke dokter apa ya kan sarannya biasanya dokter? nanti dokternya akan periksa tensinya, kemudian detak jantungnya sesuai atau enggak, keluhan suka nyeri dada atau enggak, suka sesak enggak, biasanya ada tahapan-tahapan ke sana, kemudian ada rencana misalnya di USG atau di ronsen, dilihat ada apa di sana gitu. Oke, baik ya. Nanti tadi kaki ungu ya, ungu. Ada juga yang biru. Kalau biru itu kepentok ya, entah dia kesandung batu atau kaki meja atau kesandung lemari ya. Atau tapi kalau dia jatuh. dia jatuh ya, kalau dia ungu tadi ya, ini tadi yang disebut-sebut sama dokter Endang ada kemungkinan gangguan pada jantung. Ya. Ya, baik nih. Ada lagi Bung Made tadi selain ungu, Hitam. kata dokter. Nah, ini kayaknya lebih serem lagi nih, hitam nih. Ini kenapa, Dok? Coba kita perhatikan kaki-kaki pada orang tua tidak semuanya mulus bersih, tapi dia tidak pernah merasakan apa-apa. Kita bisa lihat ada yang kok hitam banget ya kaki-kakinya. Hitamnya tuh biasanya sampai ujung-ujung kaki, sampai kuku-kuku. Bukan hitam gitu. karena kotoran ya? Iya bukan. Jadi agak kehitaman. Ada apa nih? Yang pertama kita perlu curiga apakah ini tadi Pak Pandi bilang, apakah ini kotoran? Coba kita perhatiin. Apakah kotoran? Oh bukan kotoran. Terus kita pegang. Oh ternyata pas kita pegang keras banget tuh semua. Di telapak kakinya keras banget. Di jari-jarinya juga keras banget. Ternyata dia ada penebalan daripada kulit usia lanjut yang tebal sekali karena mungkin dia kebiasaan tidak pakai sendal, kemudian kebiasaan tertumpuk kulit mati yang tebal sekali sehingga menyebabkan sirkulasi darah tidak sempurna untuk menuju ke sana. Kemudian yang ketiga, kita bisa curiga juga ada hitam itu adalah khas untuk penyakit diabetes. Jadi kita perlu tahu ada apa nih? Berarti ada sesuatu nih. Jangan-jangan gulanya meningkat tanpa disadari oleh orang tua ini. Terus kemudian kita tanya, adakah kesemutan, adakah kebas di sana?
buat jalan berasa enggak. Kita perlu. Berarti kalau misalnya seperti itu, ada kemungkinan adanya kematian jaringan. Berarti udah lama nih kena gulanya. Karena sirkulasi darah nggak sampai di sana. Kakinya hitam. Jangan disepelekan pada orang tua. Kadang-kadang karena dia udah nggak berasa apa-apa, jadi nginjek apa-apa nggak berasa. Tahu-tahu dia udah berdarah karena dia udah kebal. Dia biasa nggak pakai sendal, kemana-mana nggak pakai sendal, dia kebal, tiba-tiba dia ketusuk apa yang tajam Benda aja nggak tajam berasa. gitu ya. Iya, ternyata dia ada sakit gula. Jadi penting sekali ada apa ini gitu. Untuk selain dia ada penebalan yang alami, tapi ada gangguan daripada diabetes gitu loh. Wah, dahsyat ya kalau sampai hitam tadi ya. Jadi diabetes ya kemungkinannya yang kerap kita jumpai nih Bung ya kalau hitam tadi ya. Kalau dari sisi proses dok, ini kan ada tadi kaki ungu dan hitam. Apakah ini merupakan sebuah tindak lanjut dari warna ungu menjadi hitam atau ini berdiri sendiri? Berdiri sendiri karena Antara berbeda ungu dan ya. hitam ini dua kasus Ya, yang karena berbeda. berbeda, gitu ya. karena berbeda penyakit dan berbeda penyebab. Oke. Sehingga di sini ada kejelian dari yang keluarga terdekat gitu. Jadi bukan hanya ngelihat wajahnya saja, tetapi coba kita perhatiin tangan, kakinya, perutnya, pantatnya, daerah punggung belakang itu perlu karena kadang-kadang dia nggak pernah merasa karena rasa pada orang lansia itu sangat berkurang sehingga hal-hal yang luka dia nggak tahu itu banyak sekali. Tiba-tiba ada perdarahan di kaki, di tangan atau di punggung. Jadi kita perhatikan perubahan-perubahan warnanya. Ada juga yang sampai kelihatan, kok tangan sama kakinya merah semua ya, ada apa ya gitu. Nggak tahu dia kena virus gitu. Jadi penting gitu loh untuk memperhatikan bukan hanya wajah saja pada saat dia pada saat di rumah kita perlu juga sambil ngelus orang tua kita sambil kita lihat di daerah kaki sampai betis seperti apa, di tangan seperti apa, di punggung belakang juga harus seperti apa. Saya pernah lihat menarik buat saya ada di TikTok itu dia seorang laki-laki yang usianya nggak cukup muda ya, tapi nggak pernah dilihatin istrinya, umurnya kurang lebih kayaknya 35 sampai 40. Jadi setiap dia pulang kerja yang dia cari ibunya, kemudian diciumnya, kemudian dimandiinnya tuh ibunya. Itu buat saya luar biasa gitu, maksudnya ya Allah gitu sebegitunya dia. Buat contoh kalau saya bilang bukan dia ria. Jadi kita ngambilnya jangan negatif orang melakukan seperti itu supaya dilihat, tetapi buat contoh betapa laki-laki aja nggak sungkan-sungkan memandikan ibunya yang dalam keadaan sakit, digantikan pampersnya segala macam, tapi nggak diliatin, tapi dia gantiin sendiri, belum ngapa-ngapain, dia belum minum. Itu buat saya adalah sesuatu yang luar biasa dan anugerah di mana dia pulang masih ada ibu yang walaupun udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih ada ibu yang ngeliatin. Ibunya hanya bisa ngeliat gitu. Masya Allah ya. Jadi orang tua ya diperhatikan ya anak-anak ya. Om, tante, bapak, ibu, opa, oma, ya, ini opa, oma juga. Ya, kalaupun misalnya nggak anak-anak atau nggak sempat ngecek, ya barangkali dengan dialog ini justru opa, oma bisa mengecek langsung kakinya ya. Apakah ada perubahan warna di situ? Apakah tadi menuju ke arah tadi Ungu atau hitam? Atau hitam? Atau tanya biru? kalau nggak jelas sama yang ya. muda ya. Ya tanya sama Ini atau akiku apa ini? Kenapa ya? Ya. Coba dicek dulu ya, opa, oma, bapak, ibu, om, tante ya, kakinya. Apakah warnanya normal? Kalau normal warnanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, kayak Iya. kita kayak teman-teman lah ya. Tapi kalau arahnya ungu atau hitam, tadi harus waspada ya. Nanti kita akan lanjut lagi nih. Kita simak dulu yang berikut. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi.
Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio 7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Lanjut lagi dialog kita hari ini Pak Bu, sahabat nostalgia, seputar kaki yang berwarna hitam atau yang berwarna ungu ya, ini ya, kaki hitam dan ungu tanda apa pada lansia? Itu tandanya kalau ungu itu adalah tandanya punya masalah dengan jantung Pak Bu ya. Kalau hitam tandanya apa Bung Pande? Ya, lebih kepada gangguan ataupun diabetes tadi ya. Jadi karena saraf-sarafnya sudah terganggu. Bahkan tadi yang disampaikan Dokter Endang, bahkan luka pun nggak sadar gitu ya, karena sudah tidak ada sudah tidak merasakan lagi di situ. Jadi bahkan keluar darah pun nggak sadar. Gitu, dan ini yang seringkali menjadi awal terjadinya gangrennya. Nah ini memang kalau warnanya sampai hitam atau tadi ungu itu karena darah nggak lancar beredarnya sampai ke sana ya? Ya Dok? kalau Atau bagaimana misalnya ini? hitam, sirkulasi darah udah nggak sampai di Nggak situ. sampai ke sana? Jadi mati kulitnya sudah mati. Tapi kalau misalnya ungu kan berarti sirkulasi darahnya banyak banget di bawah. Ada apa ini? Berarti kan ada yang nggak wajar nih. Wah ini dua hal yang agak berbeda. dong ya. Jadi satu sisi kebanyakan darah ngumpul, satu sisi lain tidak nyampe Nggak ke sampai sehingga tidak memperdarahi. Jadi istilahnya nggak disiram-siram tuh kaki ya, Nggak mati dapat lah lama-lama. makanan. Makanya dia menghitam. Iya. Ya. Nah, ini khasnya diabetes ini ya, Ya, cirinya betul. diabetes ya Pak Bu ya. Nah, kalau yang satu lagi kalau dia warnanya ungu terus ya, itu Ada apa nih kok sirkulasi darahnya banyak banget di bawah gitu. jantung tuh arahnya ya Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu apa boleh tulis di kolom komentar ya bagaimana dengan warna kaki Anda ya. Coba tulis di kolom komentar yang lagi nonton dialog ini. Nanti kita akan coba analisa bareng-bareng ya. Oke, nah ini soal kaki ungu dan hitam nih. Ada lagi Dok sebenarnya bukan karena diabetes ya, Ya, bukan juga bisa. karena jantung. Ya, bisa. Dipatok ular Dok. Ungu ya? Hitam. Oh hitam. Hitam keunguan. Berarti ya racun ya di situ ada ya? Ada satu kejadian itu di kampung itu kakinya dipatok ular Bung. Itu menghitam Bung, menghitam ungu kehitam-hitaman. Nah ini Bung Pandi yang di kampung nih barangkali pernah menemui hal seperti itu Bung, yang kejadian begitu. Jarang sih, Bung. Jarang ya. Jarang, ya. Nggak ada ular di sana. Nggak ada Di ya. sana ularnya mungkin tidak ular yang Buas. bukan ular-ular yang berbisa. Oke, yang di tempat Anda ya. Ya kayak kobra nggak ada tempat saya. baik. Belum pernah nemuin. Oke, nah ada di saya lupa di kampungnya mertua itu ya dipatok di mana ya, di betis atau di kaki karena tadi lewat sebenarnya enggak kita lewat itu enggak tahu di situ ada Ya, ular. enggak. Ularnya keinjek. Oh, ini keinjek gigit dia marah ya? kaki. Iya, iya. Nah, itu dia. Dan itu cepat Dok, Bung. Cepat sekali itu bisa tuh menjalar. Jadi sampai warna kaki itu berubah ya, sampai Jadi berubah biru. warna, jadi biru kehitaman. Kehitaman ya. Nah, tadi namanya karena di kampung ya, mau dibawa ke rumah sakit itu tadi nyari kendaraan dulu Ya, kelamaan. belum lagi jarak tempuh ya, akhirnya tadi ya meninggal. Karena proses racunnya udah sampai otak, sampai ke jantung, sampai kemana-mana. Tapi Nggak bagian boleh yang terlambat. digigit itu memang biru kehitaman memang Dok. Itu tanda Berarti ya ya hancur. Racunnya luar biasa ya. Jadi ini hati-hati juga ya buat Opama Bapak Ibu yang di kebon ya, yang di daerah yang masih lingkungannya hutan. Sebetulnya tuh ular tuh takut ya sama kita, Betul, kata takut, iya. suami aku. Iya. Sebetulnya dia kalau lihat kita takut. Yang bermasalah tuh kalau keinjek Iya. atau kesentuh. Betul. Ya, dia baru ngamuk Betul, gitu. betul ya. Jadi ular tuh ya bukan termasuk hewan yang sebenarnya Bukan agresif, ngejar ada ya. Bung Pandi lewat terus lu Iya, kejar bukan kakinya. kayak Enggak. harimau ya, bukan ya. Nah, dia tadi ya kalau dia nggak keinjak atau ketendang Senggol, atau dia nggak akan gitu ya Bung Pandi ya. Nah ini biasa Bung Pandi yang suka main sama ular nih Bu. Jadi paham. Ular itu berarti orang yang binatang yang
kesinggung duluan lah, Iya, baru dia lawan. Kalau enggak ya udah dia diam ya. Ya, makanya Bung Pandi kemana-mana suka bawa suling, Dok. Kenapa emang? Jadi kalau ketemu ular dia main di suling. Jadi nyanyi juga Itu ya. kan kobra doang, Bu. Kobra. Kalau yang lain sih enggak. Enggak ya, malah matok ya gitu ya. Didengerin suling malah seneng dia. Masa Dok. sih? Dangdutan malah. Iya, goyang ya. Baik, ini topiknya ini adalah ketika kaki hitam dan ungu ya. Ungu dan hitam, tanda hitam dan- apa? Tanda apa pada lansia. Jadi ini makin jelas ya. Terus ini gimana, Dok? Pengobatannya ini, Dok, untuk yang ungu dan yang hitam Ya, tadi. maksudnya kita perlu cek dong ke dokter gitu, diperiksain darahnya, tanya sama dokternya kena ada apakah sakit. Kalau memang dokternya menyatakan oh nggak apa-apa nih hanya pengumpulan respon daripada kulit-kulit yang mati saja terus kebentur gitu, aman kan kalau kita tahu ya udah nggak apa-apa berarti. Tapi kalau misalnya dicek ternyata ada gula kan kita cukup cepat tahu gitu loh. Seperti kalau misalnya ini udah ada keluhannya nyeri-nyeri nih, biasanya kalau birunya banyak tuh lebih nyeri-nyeri gitu. Pas dicek nggak ada apa-apa ya sudah berarti aman, bukan ke jantung. Berarti ini memang proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah melebar banyak gitu. Jadi perlu kalau ada keluhan, tapi kalau nggak ada keluhan biasanya memang aman-aman saja. Tapi alangkah baiknya kalau dicek. Jadi kita aman juga, lihat orang tua kita aman. Ini kalau sudah diobati, ini warna bisa balik lagi nih, Dok? Normal lagi atau bagaimana? Biasanya kan itu ada pembengkakan vasodilatasi, dia pelebaran pembuluh darah. Kalau diobatin kan dia lama-lama mengecil gitu, tapi nggak maksimal karena udah lansia ya. Baik, itu jadi tapi bukan berarti oma bapak ibu ya nggak berobat ya. Kata dokter tadi betul. nggak akan balik lagi kok semua. Jadi pada males berobat. Padahal harus Cari tahu. cari tahu ya. Jadi gitu Bung Pandi ya. Jadi harus ditangani dan diobati ya. Memang bisa saja Bung ya. Nggak ada tanda jantung nggak merasa sakit yang seperti tadi dokter sampaikan ya, nggak ada sesek tapi kakinya biru ungu ya. Nah itu tadi jantung Pak Bu ya. Ya Dok ya. Ya nggak selalu ada Oh, jantung. nggak Perlu selalu kan juga. kita perlu periksain. Periksa gitu. ya, periksa Nanti ya. kepastiannya ada di dokter. Nah, adakah penyakit di situ gitu kok? Kenapa tidak seperti biasanya ini sampai berlebihan gitu? Nah, ada juga jadi nggak usah panik duluan Iya. dulu ya. Ya ini jadi tanda-tanda aja yang perlu kita waspadai gitu, nggak usah panik kan. Rasanya sih untuk semua lansia masih bisa mengamati gitu ya. Karena kalau kita misalnya minta untuk anak-anak kita kan belum tentu bisa setiap saat. Ya. Sementara kalau kita sendiri kan di tengah-tengah kesibukan kita, ya sahabat nostalgia masih bisa ngelihat ya. Paling tidak walaupun matanya tidak seawas dulu lagi, paling tidak kan kalau misalnya pakai kacamata masih memungkinkan untuk melihat apakah ada tadi pembuluh darah yang melebar sehingga dia ungu, atau misalnya ada kaki-kaki kita yang hitam, apalagi tadi disertai misalnya ada kesemutan, artinya kan kita sendiri bisa merasakan adanya kesemutan ya, atau misalnya udah ada yang hitam. Ini bisa menjadi suatu hal yang harus kita waspadai. Bila menemukan seperti ini, kalau misalnya ada anak yang masih dekat dengan kita, minta bantuannya untuk tetangga, misalnya boleh. kalau misalnya nggak ada anak yang dekat, mungkin tetangga atau siapa untuk membantu menemani ke rumah sakit atau ke puskesmas atau kemanapun itu. Tapi tadi bukan berarti tanda-tanda ungu dan hitam ini sesuatu yang langsung mengindikasi ke jantung ataupun misalnya ke diabetes. Enggak. Betul. Ini hal yang perlu kita waspadai saja. Makanya cepat diperiksakan supaya kita enggak terbawa rasa ketakutan terus-menerus. Padahal belum tentu itu. Ya, aku waktu itu pernah Bung. Ini baru denger nih dokter bilang kakinya ungu, hati-hati. Hari itu aku bingung kok warnanya ungu, tapi setelah aku cek, oh rupanya kelunturan ini jeans. Celana. Celana jeansnya luntur, makanya biru. Biru, luntur jeansnya. Untung nggak bawa ke dokter. Kalau bawa ke dokter bisa diketawain. Dokternya bingung, ini apa ini? Ngapain ini? Kok luntur dibawa ke dokter, bawa ke mesin cuci. Iya tadi ya. Dan tadi selain jantung, diabetes tadi ya, saya tadi cerita. Tapi bukan berarti itu otomatis. Pasti bukan. Tapi sesuatu yang perlu kita waspadai. Dan silakan selain dilihat bisa dia rasakan itu Dok ya. Iya. Bapak Ibu bisa di rasa-rasanya bisa dipencet-pencet atau di Sakit banget, apa garuk, kebas ada atau kebas, ada rasa enggak itu kakinya. Jangan-jangan ketika digaut gitu ya
kok nggak ada rasa lagi nih kaki ini kenapa? Nah itu juga harus lebih waspada dan hati-hati. Ya. Takutnya ntar gini ada warna ungu, waduh kata dokter jantung ini, padahal kepentok. Ya, bisa juga. Iya kan bisa juga, makanya diingat dulu. Oh ini ada biru, ada ungu nih. Habis kepentok nggak ya? Ingat-ingat dulu. Atau jangan-jangan ada juga Bung yang nggak sadar kakinya tadi ya entah itu ungu atau hitam gitu ya. Pas denger dialog kita dicek, tahu-tahu udah ada luka di situ. Nah, kan namanya kan kebas tadi ya dok Ya, ya. iya. Nah ini kesempatan ini coba dicek ya Pak Bu apa dicek kakinya ya. Apakah semuanya masih baik? Ada luka enggak? Takutnya udah ada luka lama nggak ketahuan. Tahu-tahu udah kemana-mana. Tadi Iya, ya harus- ada korengan. ya, Kadang-kadang korengan. ada Ya. yang kayak gitu datang, dia udah luka. Ya ibu udah korengan, iya saya nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu gitu. Kebetulan ternyata dia diabetes gitu. Karena udah kebal, udah kebas. Tapi tetap bukan menjadi satu diagnosa maksudnya, tapi mencari tahu kalau aman ya alhamdulillah gitu. Iya, secepat mungkin lebih bagus ya deh. Makin cepat makin bagus ya Bapak Ibu ya. Diobati, diperiksakan dan ditanyakan ke dokter untuk mendapatkan satu titik kejelasan. Ya. Jangan nanya sama teman Bu. Ntar malah jadi ribet. Mana-mana Wah, ceritanya. digigit ular nggak kerasa ya. Padahal Ngapain nggak tahu. aja. Ini Bu gitu ya. Wah ini ada luka nih harus diamputasi nih. Wah. Waduh, ini jangan bawa Stres ke dokter. lagi. Ada lagi yang bilang jangan ke dokter nanti dipotong. Nah, malah suruh jangan ke dokter malah. Jangan-jangan kemarin lagi ngobrol di pohon rindang tuh. Tuh ya. Macam-macam jadinya malah. Ya udah yang biar nggak bingung, udah bawa. Ya bawa ke dokter, bawa ke periksa, mau cek, ke dokter, periksa, ke ya. puskesmas atau kemana yang terdekat untuk memastikan apa yang terjadi gitu. Kalaupun misalnya ternyata ada masalah diabetes kan bisa langsung cepat ditangani. Kita juga sahabat nostalgia bisa cepat berubah pola makannya. Ya tentu yang mengakibatkan gula darahnya tinggi ya harus dihentikan. Ya jangan lagi ngopi-ngopi sambil santai lagi gitu ya dengan gula yang banyak, ngeteh gitu nggak boleh lagi. Tehnya boleh kali Bung, Ya gulanya. maksudnya kali ya. gula sama Apa, tehnya gitu. cemilannya Iya. atau yang Cemilan yang manis-manis, serba, tepung sudahlah gitu. tinggi gula itu udah harus di stop ya. Dan tadi ya kesehatan jantungnya juga perlu diperhatikan ya. Anda ngerokok nggak nih apa ya yang ngerokok Minum kemudian alkohol. itu potensi terhadap keluhan jantung itu makin tinggi gitu. Kalau Anda termasuk yang punya kebiasaan-kebiasaan seperti tadi ya. Mudah-mudahan dialog ini manfaat ya. Bapak Ibu ya sahabat nostalgia. Silakan kita kasih kesempatan buat mengecek kondisi kakinya ya. Jangan lupa komentar ya. Kasih komentar di bawah biar nanti bisa kita juga bantu tanggapi atas keluhan atau komentar Anda ya. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan pencerahannya terhadap topik yang menarik ini dan kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi.